Namo Buddhaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Sungguh suatu kesempatan yang baik pada waktu ini kita bisa membahas Dhamma bersama. Saya harap kita bisa belajar banyak untuk meluaskan pengetahuan kita tentang ajaran Buddha Dhamma. Saya sangat berbahagia bahwa kita bisa berkumpul di sini untuk belajar Dhamma pada hari ini. Ini juga dikarenakan karma baik kita sehingga kita sehat, jasmani rohani, dan berbahagia. Untuk ini, marilah kita gunakan waktu yang ada untuk manfaat yang sebaik-baiknya. Pada hari ini, saya akan membahas tentang Apaya Bumi. Apaya Bumi adalah suatu alam kehidupan yang tidak ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Alam neraka, dikenal juga dengan Niraya Bumi, adalah suatu alam kehidupan yang penuh derita atau menyedihkan. Terdapat juga alam binatang, dikenal juga dengan Tiracana Bumi, di mana makhluk binatang yang umumnya berjalan dengan melintang, bukan berdiri tegak seperti manusia. Binatang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu binatang yang tak berkaki, apada, seperti ular, ikan, dan cacing. Binatang yang berkaki 2, tripada, seperti ayam, bebek, burung. Binatang yang berkaki 4, catupada, seperti gajah, kuda, kerbau. Dan binatang yang berkaki banyak, bahupada, seperti kelabang, udang, dan kepiting. Selain ini, terdapat alam setan, yaitu peta bumi. Disebut peta karena makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Ada 4 macam setan. Setan yang hidup tergantung dari dana atau pemberian makhluk lain, dikenal juga dengan para duta pajivika setan. Setan yang selalu kelaparan dan kehausan, kupipasika peta. Setan yang selalu kepanasan, nijamatan hika peta. Dan setan yang berwujud menyeramkan, kalakancika peta. Yang terakhir adalah alam raksasa, asura kaya bumi. Adalah suatu kehidupan yang makhluk-makhluknya merana dan serba kekurangan sehingga membuat batin tidak berceria. Seseorang yang terlahir di alam menderita dikarenakan di masa lampaunya ia melakukan banyak perbuatan yang didasarkan pada kebodohan, moha, kebencian, dosa, dan keserakahan, loba. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita Buddhis. Judulnya Kisah Peta Pemangsa 5 Putra. Di suatu desa yang tidak jauh dari Savatthi, hiduplah satu keluarga. Suami tersebut mempunyai 2 istri karena istri pertamanya mandul. Beberapa tahun kemudian, istri kedua hamil, dan istri pertama berusaha untuk menggugurkan kandungannya karena diliputi kedengkian dan iri hati. Akhirnya, istri keduanya mengalami keguguran dan menuduh peristiwa tersebut disebabkan oleh istri pertama. Istri pertama bersumpah bohong dan berkata, "Jika saya yang merencanakan atas keguguran ini, semoga setelah saya meninggal terlahir di alam penderitaan, dikuasai rasa lapar, haus, setiap pagi dan petang melahirkan 5 putra dan memangsanya. Semoga saya selalu berbau busuk dan dikerubuti lalat." Tak lama kemudian, dia meninggal dunia terlahir kembali sebagai makhluk peta peti yang berpenampilan buruk. Pada saat itu, 8 biku melakukan masa vasa dan melakukan perjalanan menuju Savatthi untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Peta peti itu menampakkan diri di hadapan para biku, sehingga biku senior bertanya kepada peta peti, "Siapakah engkau berdiri di sana dengan berpenampilan buruk dan berbau busuk?" "Saya adalah peta peti yang terlahir di alam menderita karena telah melakukan perbuatan buruk. Saya melahirkan 5 putra setiap pagi dan petang hari, kemudian memangsanya. Tetapi semua masih tidak cukup. Badanku membara dan terbakar oleh rasa lapar dan haus," jawab peta peti. Seorang biku bertanya kembali, Perbuatan buruk apa yang engkau lakukan lewat tubuh?"
ucapan, dan pikiran. Saya merencanakan perbuatan jahat dengan menggugurkan kandungan pada istri kedua. Janin yang berumur 2 bulan mengalir seperti darah. Saya mengucapkan sumpah bohong jika bukan saya melakukan pengguguran kandungan. Lalu, peta-peti memohon kepada para biku agar menerima dana makanan di rumah mantan suaminya dan memberitahukan kepadanya untuk mempersembahkan makanan atas nama peta-peti. Atas dorongan belas kasih, para biku terima permintaannya. Para biku menceritakan peristiwa tersebut ke laki-laki itu dan peta-peti terbebas dari kesakitan dan kesedihan. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil moral cerita, yaitu kita tidak boleh membuat perbuatan buruk lewat tubuh, ucapan, dan pikiran. Ini sama dengan dhamma yang diajarkan Sang Buddha, yaitu jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Bisa dilihat bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan yang didasarkan pada kebodohan, kebencian, dan keserakahan akan terlahir di alam derita, seperti peta-peti. Yang terakhir adalah kita harus berusaha untuk berbuat baik. Peta-peti menyadari bahwa dia salah, lalu dia berusaha memperoleh pahala dengan pelaksanaan dana makanan kepada biku, supaya bisa terbebas dari kesakitan dan kesedihan. Terdapat cara-cara lain selain pelaksanaan dana makanan kepada biku, seperti menyebarkan belas kasihan kepada makhluk, menolong orang-orang yang dalam kesusahan, dan lain-lain. Jika kita melaksanakan apa yang diajarkan Buddha, kita pasti hidup bahagia di dunia ini ataupun dunia yang akan datang. Untuk itu, marilah kita menghindarkan membuat kejahatan apapun dan kembangkan perbuatan baik, dan menjaga pikiran kita dari pikiran kotor. Inilah yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sabe Sata Bantu Data, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.